Lalu kita ini digiring semua untuk berkiblat ke Tarim sana. Bukan di Ka'bah, Mekah, Al-Mukarramah, Madinah, Al-Munawwarah. Nomor 1 itu Tarim Al-Mahrusah, Tarim Al-Ghuna dengan lagunya Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Ganti saja Ya Lambung, Ya Lambung, Ya Lambung, Ya Lambung, Syailillah, Syailillah. Terus ada Bijai PWI. Nah gitu. Diganti aja. Yang muda-muda tolong pengumuman, yang nom-nom enggak usah nyanyi lagi itu aja dulu. Jangan dinyanyikan ya. Siap. Ya Tarim sama sholawat Bushra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra sholatan tubashshiruna biha. Ora usah lagu iku dinyanyekno. Bukan sholawatnya. Asal usul adanya lahirnya sholat Bushra itu yang tidak sesuai dengan syariat yang ada. Dan membandingkan sholawat Bushra dengan membaca Yasin 41 kali. Itu berdasarkan mimpi dan juga redaksinya ada yang tidak pas menurut tata bahasa dan balaghah yang kita pelajari selama ini. Yaumil akhirah itu enggak ono. Coba jalan-jalan oke. Nek man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarah. Wal yaumil akhiri. Nek yaumil akhirati ora ono. Nek yaumil ya kiamah. Oh, ngoten. Nah ini tanasub ya. Nah, ilmu seperti sholawat badar itu arut namanya yang mempelajarinya. Jadi nggak usah, bukan sholawatnya. Kenapa ini saya larang? Karena mereka juga melarang sholawat badar. Gara-gara sholawat badar itu karya anak negeri kita lulusan Lirboyo, Kediri, asli dari Banyuwangi. Mengharamkan sholawat badar gitu loh. Begitu juga tokoh-tokoh penting yang ada di belakang saya, samping kiri kanan saya yang tidak saya sebutkan satu persatu, khususnya Pak Sekda calon wakil gubernur. Ya kita dukung ya, supaya juga beliau tahu PWI itu apa, LS itu untuk apa. Sudah ada Banser kok, sudah ada NU, PC, BW, untuk apa? Tadi sudah dikasih masukan oleh beliau Ketua PWI Lampung bahwa kita ini bertujuan untuk menjaga kestabilan, keamanan bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara tidak akan bisa stabil dan aman jika tanpa dukungan kita bersama. Tidak hanya tugas seorang aparatur negara, pejabat pemerintah saja, tetapi juga sinergitas atau kita bersinergi, bekerja sama. Kalau tidak ya kacau balau semua. Jadi kami di Lampung ini yang cuma beberapa hari itu sudah mendapatkan laporan banyak Pak Sutono. Ada yang dipalai, ada yang dimintai istri. Alhamdulillah Bu, jenengan rela. Ada seorang yang mengaku cucu Nabi kita menemui suami penjenengan minta anak putri jenengan terus lalu dikelelerkan itu rela Bu. Betul nggih? Kalau di Jawa ini sangat nemen, mohon maaf. Ini kisah nyata, bukan karangan saya. Saya meneliti itu loh, terjun sampai ke akar rumput yang ada. Kalau Mustasyar NU, struktural NU itu kan di atas saja. Yang lebih kultur ya kita ini gerilya kemana-mana itu. Saya wawancara, ada yang dimintai sapi 5 Pak. Iya. Bos tambang. Ada yang dimintai dengan paksa loh ya, bukan seikhlasnya bukan. Itu di mana-mana terjadi, tidak hanya di Lampung,
Timur saja, di Jawa agak karu-karuan. Istrinya diminta loh karena alasan melayani cucu Nabi kita supaya mendapat keberkahan itu loh. Ya dikasihkan ya. Piye to iki? Iki ajaran apa gitu loh. Saya itu sampai itu heran gitu loh. Kok bisa? Lah, terus yainya saya tanya, "Yai, kenapa kok jenengan berikan?" "Saya takut kualat enggak dapat syafaat itu." Duh, iki kena gendam namanya kena hipnotis. Cara bahasa sekarang kerennya itu kena istilahnya pengaruh ya, yang bisa menyembuhkan Pak Yai Muhammad Amin biasanya. Gendam balis gendam gitu loh gitu. Nanti kalau ada lagi seorang habaib yang ngaku cucu Nabi gendam dengan cablek ganti. Aku gak percaya, mungkin ono Pak Yai jadi Ustaz Suparman Abdul Karim gitu aja. Kasihkan fotonya kalau balik dewi. Nek ngono LS BWI yang turun langsung. Karena ini sangat berbahaya. Fungsi daripada zakat, infak, dan sedekah tidak akan berdaya untuk umat yang ada. Akan digunakan oleh oknum atau kelompok tertentu saja. Padahal zakat, infak, dan sedekah itu untuk asnafus samaniyah, fakir, miskin, duafa, ibnu sabil, dan seterusnya sampai 8 itu. Sehingga karena sudah dikumpulkan oleh mereka untuk kelompok mereka, akhirnya secara umum kita ini tidak kebagian. Bukan kiainya, bukan fakir miskin duafa yang ada. Pelatihan-pelatihan keterampilan masyarakat untuk menunjang dan meningkatkan sumber daya manusianya. Ini enggak diurus, enggak terurus, terabaikan gitu. Ya gara-gara dana ini dikuras habis-habisan dari para kiai-kiai kita. Lah kiainya nyengkerem santrinya, kan gitu. Pak Yai Muhammad Amin kedatangan Habib, tolong Pak Yai sediakan saya 50 juta saja. Akhir bulan saya ke sini. Wajib, nggak boleh kurang 50 juta. Ya Pak Yai Amin kan bingung. Akhirnya piye carane? Ya nekeki sampean-sampean itu. Nekeki santri-santri jamaah aku, aduh, ayo kene kumpul urunan aku. Ini untuk cucu Nabi, berkah, syafaah, karomah. Akhirnya apa? Ekonomi keumatan tidak berjalan. Jadi nanti misalkan Pak Sutono menjadi wakil gubernur ya perlu memahamkan ini ya kepada kawan-kawannya dari struktur pemerintahan nanti. Bukan berarti kita ini iri, dengki, kebencian, ya enggak, tidak ada unsur itu. Intinya kita ini turut menyelamatkan anak bangsa. Tidak hanya masalah pemalaan saja, merubah sejarah, gitu. Merubah makam-makam, ya, semua diklaim diakui milik mereka. Lalu kita ini digiring semua untuk berkiblat ke Tarim sana, bukan di Ka'bah Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Nomor 1 itu Tarim Al-Mahrusah, Tarim Al-Ghuna dengan lagunya Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Ganti saja. Ya lambung, Ya lambung, Ya lambung, Ya lambung, syailillah, syailillah. Terus ada Bijai PWI. Nah gitu. Diganti aja. Yang muda-muda tolong pengumuman, yang nom-nom enggak usah nyanyi lagi itu aja dulu. Jangan dinyanyikan ya. Siap. Ya Tarim sama sholawat busyra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha. Ora usah lagu iku nyanyekno. Bukan sholawatnya. Asal usul adanya lahirnya sholat busyra itu yang tidak sesuai dengan syariat yang ada. Dan membandingkan sholawat busyra dengan membaca Yasin 41 kali. Itu berdasarkan mimpi dan juga redaksinya ada yang tidak pas menurut tata bahasa dan balaghah yang kita pelajari selama ini.
yaumil akhirah iku enggak ono. Coba jalan-jalan oke. Nek man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarah. Wal yaumil akhiri. Nek yaumil akhirati ora ono. Nek yaumil ya kiamah. Oh, ngoten. Nah ini tanasub ya. Nah, ilmu seperti sholawat badar itu arut namanya yang mempelajarinya. Jadi nggak usah, bukan sholawatnya. Kenapa ini saya larang? Karena mereka juga melarang sholawat badar. Gara-gara sholawat badar itu karya anak negeri kita lulusan Lirboyo, Kediri, asli dari Banyuwangi. Mengharamkan sholawat badar gitu loh. Dan bahkan mengharamkan anak-anak kita masuk ke dakwah perjuangan Banser. Jadi jenengan itu haram. Jadi Banser haram masuk Banser. Lah terus jenengan menengahi, wis nrimo wae. Lah piye to iki? Nah, ini yang kita perjuangkan. Ingin memurnikan ajaran agama Islam yang dibawa oleh para wali yang ada di negeri ini. Yakni diantaranya meniadakan kasta-kasta. Tidak ada yang namanya saya paling unggul, saya cucu wali, sampean itu siapa? Enggak ada. Sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Cuma hari ini saya agak lebih tinggi supaya dilihat jenengan. Nanti rendah ini, ya aku manut sekarang tuan rumah. Disediani ini ya jenenge tamu koyok mayit, buat diapa terserah. Saya itu kalau dapat undangan ditanyai, Pak nanti tak sediakan kepala kambing, sate, enggak. Terserah saanane tak syukuri. Ojo ngrepoti. Itu Pak. Tamu itu ojo ngatur tuan rumah. Ngoten lho. Nek Habib bertamu ngatur tuan rumah. Nggih, nek gak percaya buktekno. Nggih. Setelah njaluk sangu nggih ngatur, Pak. Ngatur nggih. Tuan rumah itu diatur karo mereka. Saya sering kali kok. Misalkan seneng, wah mobilmu apik ya. Supaya berkah saya doakan, insya Allah dapat ganti 10 kali pada waktu 1 tahun yang kena. Al-Fatihah. Jenengan kayak kena gendam, gak sadar. Bagaimana aku saya DPKB ini, piye? Apa bedanya dengan Ustaz Yusuf Mansur? Rencana ini. Kunci, mana kunci? Ikhlas, insya Allah. Nah, ini namanya menggunakan agama untuk tameng belaka. Ini yang akhirnya membebani agama kita. Akhirnya dinilai oleh non-muslim, Islam itu waduh, aturannya orang jelas ya. Nah ini banyak penipuan-penipuan berbasis agama. Begitu juga kalau bisa di Lampung Timur ini jangan ada LDII. Mohon maaf, saya sudah meneliti itu 25 tahun LDI itu. Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dulunya Islam Jamaah, lalu bermanuver menjadi Lengkari Yakari. Pernah di sini ada kembali? Banyak gitu. Nah itu juga memperjualbelikan agama demi keuntungan dunia. Saya itu pernah ditawari sama amirnya. Kalau saya punya 1.000 orang jamaah, setiap satu orang punya penghasilan berapa, setor saya 10% minimal. Pak Sutono gajinya 10 juta. Setorkan saya 1 juta, wajib itu minimal. Setorkan saya, karena saya amir jenengan. Pak Sutono tidak mentaati saya sebagai amir, berarti tidak taat kepada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ku aku, dudu pemerintah. Penafsirannya itu gitu ya, Pak. Parah gitu. Saya itu dijak. Ini sama seperti cara kerja MLM. Atau MLM, multi level marketing, jaringan atas dasar dakwah tapi memerdaya umat. 1 juta, Pak Ustadz Gede Superman ku 1 juta. Aku tinggal kipas-kipas. Wis dapat setoran kayak ndoro. Tapi tidak digunakan untuk ummah secara amah, secara
umum, tidak, tapi khusus untuk mereka. Ini juga berbahaya, tidak hanya LDI saja, juga aliran-aliran nyeleneh. Intinya lah, pokoknya kita ini mengikuti ajaran Islam yang normal-normal saja ala Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah, Nahdlatul Ulama. PWIL itu Nahdlatul Ulama, bukan lainnya. Anak kandung Nahdlatul Ulama. Walaupun belum masuk ke dalam banomnya NU. Ini kita harus waspada. Nah ini masih belum masuk dalam bahasan tentang nasab loh. Ini masih mukodimah loh Bu. Mukodimah wis prapat jam luwe. Padahal ini panasnya koyok ini. Belum lagi nanti materinya, belum tanya jawabnya. Siap saya menjawab. Lanjut ya. Walaupun yang hadir tidak banyak, saya anggap nih banyak lah. Sampai sedih shot itu kan ngarep tok. Ini kono gak ketok. Saya anggap aja 10.000. Ya sak semut-semute. Ya sama dengan apa yang ditulis di dalam Badan Pusat Statistik Solo tahun 2023 yang menghadiri Hall Solo Habib Ali Al-Habsyi itu 800 juta orang. Saya punya bukunya resmi pemerintah Pak BPS yang menuliskan 800 juta. Mungkin sak semute, sak nyamuke apa nih ya. Ini untuk mengkelabui kita. Nanti buku yang diterbitkan itu dialih bahasakan ke bahasa Arab, diedarkan ke Hadramaut, ke Yaman sana. Wah, Habib Ali Al-Habsyi, wah tuh orang-orang Indonesia tuh hebat semua. 1 tahun 800 juta orang ziarah ke makam Habib Ali Al-Habsyi Solo, Sohib Solo, Haul Solo. Ayo, kurang apa? Luar biasa. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke negeri kita. Gak bisa bahasa Indonesia, ceramah diterjemah oleh mereka. Bahaya ini. Padahal di Yaman sana itu kere. Di sini mau jadi munggah bale. Ingin jadi ndoro. Karena atas dasar saya cucu Nabi. Darah suci Nabi. Ahlul bait Nabi yang suci. Walaupun saya berbuat dosa tetap masuk surga. Saya zina, saya enggak, tetap dijamin kalau saya cucu Nabi. Terus kita diam saja. Bagaimana yang terjadi? 50 tahun lagi bagaimana anak cucu kita? Dan kita ini sangat mencintai negeri kita. Pak Kiai Haji Ustadz Abdul Karim, berikutnya bersepuh dan lain sebagainya, kawan-kawan kita semua ini demi bangsa dan negara, bukan demi apa-apa atau demi kepingin menjadi bupati atau gubernur, tidak. Ya nantilah itu urusan belakangan. Kita usulkan ya, nanti beliau jadi gubernur setelah periode beliau Pak Sutono jadi wakil gubernur. Ya kalau demi kemaslahatan umat. Jadi kembali kepada bahasan tentang 800 juta itu tadi. Benar. 800 juta ditulis seperti itu. Kalau kita tidak membantahnya, kita diam saja berarti menerima. Kalau kita menerima berarti ya menerima dijajah gitu loh. Kalau kita mengakui bahwa para habaib Alawi itu cucu Nabi kita, berarti yatawalladu minhu itu kita juga meridoinya. Gitu. Apa yang mereka lakukan berarti kita merestuinya. Mereka menghina Kiai Lampung Timur. Kumpulkan 70. Yang alim-alim masih kalah dengan 100 habib yang bodoh. Ada kitabnya Al-Manhajus Sawi ala Thariqati Ba'alawi. Jenengan mau apa? Berarti jenengan itu direndahkan tapi tidak merasa direndahkan. Dan ada lagi di dalam kitab Al-Ghurar itu yaitu tadi, seburuk apapun cucu Nabi, duriyah Nabi, tetap akan diakui menjadi darah suci Nabi, Ahlul Bait Nabi. Tetap masuk surga. Berarti kalau ada habib-habib yang masuk Nasrani, misalkan yang membunuh, memperkosa, menzinai, itu berarti semuanya masuk surga. Kalau kita percaya bahwa mereka itu cucu Nabi kita. Jadi ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu.
Rela terhadap sesuatu itu berarti kita rela terhadap apa yang dilakukan oleh sesuatu itu. Kita rela Bapak Sutono menjadi wakil gubernur kita, maka apa yang menjadi kebijakan beliau harus kita taati bersama, kan begitu. Kalau kita rela Pak Prabowo tahun 2024 bulan ini dilantik menjadi presiden, ya apa yang akan menjadi aturan beliau demi kemaslahatan kita bersama, ya kita wajib mendukungnya, gitu loh. Nah, ini ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Ini yang masih belum bisa dipahami oleh kiai-kiai kita yang ada di Lampung Timur ini. Ada 20% Pak, yang belum sadar, pengasuh pondok-pondok pesantren yang ada di Lampung Timur ini. Masih belum menyadari karena sudah kadung kelet dengan habaib alawi. Ditipui ya tetap nggih sendiko, ya itu aja. Karena kalau mau melawan nggak punya datanya, nggak punya kitabnya. Lah mau melawan kayak apa? Apalagi sudah dapat pengaruh gendam itu tadi, hipnoterapi, hipnotis itu. Alam bawah sadarnya tidak berfungsi, yang digunakan hanya alam tidak sadar. Di pemikirannya itu ya sebagai cucu Nabi wis titik. Biyen mulai cucu Nabi. Alhamdulillah Lampung Timur menjadi barometer ya untuk uswah panutan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Saking cintanya terhadap ulama aulia utisah, tadi 1.200 bis dalam 1 tahun kurang itu bisa memberangkatkan 100.000 orang ya untuk berziarah ke Wali Songo di Tanah Jawa. Subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu derek ziarah Wali Songo tahun ini? Derek deh, belakangan. Masih ada 3 bulan lagi, kurang. November, Desember. Nanti pilih yang mana, yang penting jangan pas rame-ramenya. Bulan Ruwah, bulan Sya'ban. Jadi kita nanti kalau masih tetap muhibbin kepada para habaib, bukan muhibbin ulama, maka akan membahayakan anak cucu kita nanti. Kita akan hidup dalam beragama ini tanpa melalui kaidah ilmi, alias hanya dengan ngawuri berdasarkan sugesti, yakin saja. Pokoknya aku yakin ya yakin gitu. Ya yakinmu kayak apa? Dasarnya apa? Ya yakin ya yakin. Ini jenenge beragama dengan dasar ngawuri. Torekoe ngawuriyah. Enggak mutabarah itu torekoe itu. Enggak terkenal itu. Torekoe ngawuriyah. Ora ono ya. Bukan Naksabandiyah, bukan Qadiriyah, tapi ngawuriyah. Wis pokoke itu jenenge torekoe ngawuriyah. Nah, ini yang kami antisipasi bersama. Mungkin demikian mukadimahnya. Selanjutnya kita melayani tanya jawab. Apa saja terserah, nggak masalah nasab, nggak masalah sejarah, masalah agama, masalah syariah, hakikah, nah, monggo terserah lah, terserah. Ini tanpa dikonsep spontanitas ini. Ini akan menguji seberapa ngerti para peneliti nasab selama ini. Jadi tidak hanya fokus ke masalah silsilah nasab alawi saja, terserah, monggo. Monggo kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan tentang apa yang berkembang di media sosial? Monggo. Saya Duri kan moderator ya. Saya nonton konten jenengan tentang ada kitab karya Pak Alwi, judulnya An-Nahrul Maurud ya. An-Nahrul Maurud. Di situ tertera tentang kebolehan membuat makam palsu. Itulah yang menjadi legitimasi mengapa Habib Lutfi sering sekali terlibat dalam berbagai macam pemalsuan makam di Indonesia. Termasuk di Lampung ini sudah ada beberapa makam palsu. Di antaranya di mana? Bandar Surabaya ya? Di Spontan. Habib Malik Abdullah itu, padahal bukan Habib. Nah ini ternyata di penelitian di Indonesia legitimasi pembolehan pembuatan makam palsu itu
Ada kitabnya di kalangan Pak Ali. Coba dipaparkan. Sebenarnya untuk ziarah atau kirim doa itu kan nggak perlu adanya batas waktu dan tempatnya, karena di dimensi barzah itu tak terbatas, tidak memiliki hukum seperti dimensi 3 kita manusia. Bahasa sederhananya itu kita di sini kirim ihda'us thawab kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti beliau yang promayai tadi, ila hadrati Sultanul Aulia ila alifin sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa usuli murid ahli baitihi lahumul Fatihah. Sampai nggak perlu kita membuat makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Lampung Timur ini. Lah kalau kita mengikuti ajaran dari Pak Alawi ya boleh. Monggo nanti Pak Yai Muhammad Amin buat makam di sini nggak apa-apa. Yang hiasi yang bagus tuh makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ternyata di Lampung Timur. Boleh itu menurut Pak Alawi, boleh itu. Ketika ada seseorang yang tidak mampu menziarahi seorang tokoh karena jarak tempat yang sangat jauh atau karena ingin praktisnya saja, maka boleh membangun doreh yang terbuat dari kain atau seumpamanya ya batu nisan, ya seperti kuburan asli, tapi diniati bikuwati niyatihi wa azimatihi wa himmatihi. Pokoknya yakin nih ini makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nang Lampung Timur ini ada makamnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Wah, ya iso wae gak apa-apa. Karena roh atau sukma jiwanya orang yang sudah meninggal dunia itu bertebaran di mana-mana seperti sinyal internet yang ada di sekitar kita. Itu alasannya seperti itu. Jadi internet itu di mana? Ya di mana-mana. Enggak usah cari di Lampung Timur saja, ya di Lampung Tengah, di Lampung Barat, Lampung Selatan ya bisa. Alasannya seperti itu. Itu akhirnya agar menguatkan sinyal itu ditangkaplah sinyal internet tersebut dengan wifi yang ada atau dengan sinyal-sinyal yang ada di HP-HP kita ini. Tapi supaya tambah mantap dirubahkan seperti bentuk makam. Itu ada kitabnya An-Nahrul Mawrud yang disampaikan oleh beliau Haji Suparman Abdul Karim tadi. Nah kalau menurut syariat bagaimana? Ya tidak boleh. Ini namanya pemalsuan sejarah. Walaupun itu hanya diniati sebagai petilasan sekalipun, tetap tidak boleh. Itu penipuan, nanti akan diyakini oleh generasi kita yang akan datang menjadi benar-benar itu makam Syekh Abdul Qadir di Lampung Timur ini. Itu karena berdasarkan surah wal istifadhah. Lalu ya itu saja Pak Yai Muhammad Amin mengatakan ini makam Syekh Abdul Qadir di sini kok. Ayo. Dan disaksikan oleh orang banyak, semua ini mengisbat, ayo sebat nggih, percaya semua nggih. Nggih. Oh, surah wal istifadhah ijma. Kiai ini menengahi berarti ijma sukuti, menengahi dadi temen. Itu bekas itu. Nah, itu gak apa-apa itu. Nggih. Saya tuh meneliti ada batu rengeh-rengeh itu, Pak. Makam Waliullah Habib Utsman bin Yahya di Maitan Tambak Oromopati, Jawa Tengah. Saya meneliti sendiri. Subhanallah wa na'udzubillah. Kok bisa seperti itu? Kalau tidak percaya Bapak Ibu sekalian datang ke makam Mbah Maktum Ibrahim Sunan Bonang Kauman Kutorejo Tuban, Jawa Tengah. Dulu jenengan waktu ziarah ibu-ibu kan masih remaja dulu gitu. Enggak ada di situ, itu ada Habib Mar Al-Kaf, Habib Al-Aidrus, semua marga itu hampir ada di situ. Ada Al-Yamani juga. Ada ring 1 Al-Aidrus. Ada berapa? 12 lebih itu. Pintu masuk itu ketok moto. Bahkan di tengah jalan pas mau masuk pintu ring 1 itu, Gapuro itu, di tengah itu Asegaf itu. Dulu enggak ada itu. Enggak ada. Kenapa tiba-tiba ada 65 lebih makam palsu di situ? Lah karena kita diam saja. Gitu loh. Berarti kita sama dengan merestuinya. Ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Berarti kalau PWI tidak bangkit maka sama dengan merestui adanya makam-makam palsu tadi. Karena ada dasar rujukan kitabnya.
Makam Sunan Prawoto ada 2. Makam Sunan Ngerang ada 2. Makam Hubah Al-Haddad di Jakarta Utara, Tanjung Priok itu ya palsu. Yang asli itu di Budi Dharma, kan berarti ada 2. Tapi yang Syuroh wal Istifadhah itu yang di Hubah Al-Haddad, yang diziarahi, ditabarui banyak orang. Padahal itu makam palsu loh, Bu. Pak. Mbak Priok itu palsu. Saya punya datanya. Kalau gugat ke pengadilan, saya siap. Saya kan sudah berkali-kali sampai saya itu diancam oleh warga Jakarta kalau Ustadz Nur Hadi datang ke Jakarta akan dipenggal kepalanya. Saya siap. Seorang pejuang itu pantang mundur demi kebenaran. Karena leluhur saya dulu itu pejuang-pejuang semua. Di antaranya ya kalau malam didatangi Kapiten Arab itu paginya lenyap gila, nggak tahu kemana, mati mata-mata. Ini yang kita harus sadari bersama. Ini masalah membuat makam palsu saja. Ini rentetannya sangat luas. Kalau di Lampung Timur ini nggak berapa. Itu tadi yang di spontan itu marga apa ya Habibnya? Belum ada marganya. Dikasih Al-Habib Malik Abdullah begitu aja. Abdullah. Ya, nanti ditambahi Al-Haddad. Tapi yang mengisbat Al-Muhdor. Al-Muhdor, yang mengisbat Al-Muhdor. Tapi mungkin bisa ditambahi Al-Haddad juga bisa nanti. Bisa. Pokoknya ya ora ada gathung matu lah piye pantese wis awuren ngono wis jare gampang. Awuren wong sampean meneng ae kok PWI Lampung meneng ae berarti ya ner itu ngono wae. Siap bongkar ya. Ya siap kalau palsu siap, enggak usah dikualat. Kalau memang perlu pembuktian dibongkar nanti ada kerangkanya atau enggak. Gitu. Gitu. Atau paling enggak disegel sementara. Itu indikasinya adalah makam asli leluhur orang Lampung. Mina ngandiku bulu. Beliau itu adalah keturunan dari Maulana Hasanuddin. Jadi ada hubungan dengan Sunan Gunung Jati, seorang ulama yang berdakwah ke Lampung dan meninggal. Menjadi bagian masyarakat Lampung. Jadi salah satu leluhur orang Lampung yang kata Bang Henry keluarganya banyak di Sukadana. Jadi nanti kita PWI akan bersama keluarganya. Jadi bukan dibongkar status makamnya. Dikembalikan ke makam aslinya. Nggih, leres. Mungkin ada lagi yang bertanya belum tentu tidak tahu loh ya. Mungkin malah justru mau memberitahu ke yang lainnya sebagai perwakilan saja. Ibu-ibu silakan, bapak-bapak silakan, mas-mas. Nggih. Pakai mic. Ini generasi milenial, zilenial ini malah justru penting ini. Kalau kita ini 50 tahun lagi semua sudah nggak ada di dunia, Pak. Yang meneruskan estafet kita ya mereka. Oke, silakan Mas Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai Suparman, Kiai Nur Ihya. Saya Yoga Mahindra Pratama, asal Lampung Timur, Kecamatan Sekampung Putih, Desa Sidoarjo. Yang ingin saya tanyakan, setelah pelantikan pengurus PWI, apa yang menjadi tugas kami selain menjaga sejarah dan bagaimana menyampaikan ke para muhibin, terkhusus di beberapa keluarga saya ada yang muhibinnya. Dalam arti kami sudah berupaya, saya juga sudah berupaya menyampaikan bahwasannya tesis dari Kiai Haji Imad itu memang sudah real, DNA-nya juga sudah haplonya G, seperti yang disampaikan Kiai Haji Suparman. Bagaimana menyadarkannya? Itu saja. Yang jawab siapa, Pak Haji? Saya dulu sih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yoga Mahesa Pratama gitu. Yoga itu artinya adalah anak. Wong Jawa yoga ini sinten jenengan. Tapi nek cara bahasa Bali beda. Yoga itu ya meditasi. Mahesa itu ya gelar ya. Nek Mahesa Andika Lampung lah niku. Niku lah yang apa itu kangen band gitu ya. Mahesa itu termasuk gelar bagi ksatria. Mahesa Kicak, Mahesa sama dengan Cakya Arya, suku asli Nusantara Mahesa itu. Mahesa, ya ningrat kalangan kasta
di atas kesatria dari Brahmana ya, Maisa. Terus Pratama, anak pertama apa anak kedua? Anak pertama gitu. Alhamdulillah. Jadi saya itu nggak dukun ramal itu enggak. Ibu, wah ya ini kok tukang ramal. Sesuai dengan namanya. Nama itu kan identitas ya, mengandung doa gitu. Jadi beliau Kang Mas Yoga ini memiliki orang tua yang masih muhibin, belum tersadarkan. Caranya bagaimana? Hubungi ya Haji Suparman Abdul Karim. Nanti akan dikirimi video-video. Enak, nanti kalau bapak kita itu nanti dengan ceramah, wah gak iso. Yang bisa menasihati orang tua kita itu harus orang lain. Kalau jenengan malah diramehno, wah ini orang tuamu itu. Oh cilik tak gede, kok malah tambah ceramah aku. Pinter-pinter ta aku. Betul, sampeyan diseneni malah. Ya, malah dimusuhi. Ya, orang lain datang atau kalau punya video ditunjukkan. Ini loh Pak buktinya. Ini loh, ada 37 video yang sudah diupload oleh kawan-kawan kita, bisa ditonton oleh semua di mana dan kapan saja. Itu yang berbentuk video. Kalau mungkin masih belum jelas ya, kasih tahu ke kiai-kiai kita yang dipalai oleh para habib-habib itu. Tidak hanya dipalai, bojone dijaluk, digomplayu, ana sing tukang perkosa, bojone wong lho ya dizinai. Iku hukumnya apa? Itu namanya zina muhsan. Itu hukum paling berat, itu diwantemi waktu sampai mati. Itu hukum paling berat loh. Kalau di Indonesia ini nggak menggunakan hukum Islam, hukum kompilasi. Lah, seperti itu kok masuk cucu Nabi Pak? Lah, gampang-gampang wae loh. Yang paling menyentuh itu ibu-ibu biasanya. Bu, coba Bu, ada seorang yang mengaku cucu Nabi terus menzinai seorang wanita yang masih sah menjadi istri. Hukumnya gimana Bu? Pasti langsung sensitif ibu-ibu. Pasti itu. Lah nanti Mas Yoga kalau sulit menasihati ayahanda ya melalui ibu saja. Gitu. Enak ibu ngerayu lah iso. Ya Pak awake dipikir-pikir Pak diwolak-walik kok ya ora tepak ya Pak ya. Awake selama ini jadi mukibin kok akeh rugine. Dipalai terus itu Pak. Iya Pak ya. Ayo coba sowan ngene Ustaz Haji Suparman Abdul Karim atau Pak Muhammad Amin ya atau kiai-kiai setempat di sini ya. Wes enggak usah menggunakan dalil dulu lah. Yang akli yang masuk akal sesuai fakta saja. Itu Mas Yoga. Jadi jangan bukan berdasarkan kitab An-Nahrul Maurud ya enggak masuk malah. Mau jeneng wong tuwa iku dalili. Ya. Ya yang fakta-fakta yang realita saja. Yang mudah dicerna itu aja. Nah, itu caranya untuk menyadarkan orang tua kita. Tetapi tetap sebagai anak harus menghormati orang tua kita. Walaupun orang tua kita kafir sekalipun tetap wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita birrul walidain kepadanya. Itu. Jangan berani terus akhirnya musuhan. Beda dengan doktrin kekerasan ala cuci otak ya, selain Ba'alawi ada yang dari Timur Tengah itu. Orang tua guru Anda itu musuh Anda jika tidak mau masuk ke dalam golongan kita. Ada seperti itu? Ada. Okay. Itu musuh, walaupun orang tua itu musuh, guru musuh. Karena apa? Enggak sesuai dengan pendapat saya, golongan saya. Karena golongan saya paling benar, lainnya salah, neraka semua. Ada yang seperti itu. Mungkin begitu Mas Yoga. Kalau kurang puas nanti akan dipuaskan oleh beliaunya. Iya. Kalau berdasarkan teori antropologi, keyakinan sudah terlanjur ditanamkan. Misalnya 10 tahun diyakini, maka untuk menyadarkannya butuh 10 tahun juga. Jadi kalau sudah ada waktu 100 tahun, masyarakat bangsa Indonesia dicekoki Habib-Habib itu cucu Nabi, maka PWI minimal butuh waktu 100 tahun lagi untuk mendekonstruksi, kalau kata teori dalam antropologi itu membongkar semua. Jadi mau nggak mau sabar, tapi hasilnya sudah sungguh luar biasa. Mereka sekarang sepi pendawilan. Kegiatan mereka sudah mulai sepi dan sudah mulai gak berani ngaku-ngaku cucu Nabi.
Ini pengaruhnya sungguh luar biasa. Mengalir saja, sabar, ojo ke susu. Jangan emosional, jangan marah-marah. Karena kita bukan FPI ya. Kita bukan FPI. Jadi kalau marah-marah jangan arogan. Buat Laskar Sabilillah, jangan mudah terprovokasi, jangan mendahului, tapi siapapun yang menghadang kita tunggu. Tapi kalau kita duluan jangan, itu namanya main hakim sendiri atau persekusi, tidak boleh. Jadi begitu. Oke, jadi jelas. Syarif Abbas masih di Bako. Masih di Kota Baru Bandar Lampung. Oh, masih 2 jam. Masih 2 jam. Nah, ini sebenarnya secara legalitas itu Ketua PWI Lampung itu bisa melantik. Proses pelantikan. Oke. Jadi masih tanya jawab dulu ya. Ibu silakan, ada yang bertanya. Silakan. Jadi nanti keberhasilan perjuangan ini sama seperti yang dibaca oleh Qori tadi itu, bisnis yang paling menguntungkan itu apa? Berjihad fisabilillah dengan harta, benda dan jiwa kita itu. Jadi jangan takut memang. Enggak, silakan. Oke, silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kiai niki kula Nur Salim saking Lampung Timur, Pak. Nggih. Niki bahasa Jawa mawon, Pak. Oh, nggih. Niki perlu sing kula tanyakan kalih Bapak Kiai niki daerah kula kula muhibin niku mayoritas cinta karo tuturun. Dan niku cara mengatasi nggih. Terus pun apa enten Oh, gini. atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga sebelah kiri kanan depan belakangnya beliau Pak Yai Nur Salim, ada yang Mas Muhyiddin Akut dan banyak mayoritas nih malah ya. Nah ini perjuangan panjenengan sangat berat. Kita harus menggandeng kawan-kawan dari luar kampung panjenengan karena ini bukan perjuangan perorangan. Ini kan organisasi saling memberi bantuan ya. Jadi nanti harus dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Di antaranya masih sering mengamalkan sholawat Nabi ala Maulid Sintud Duror itu tadi. Kalau bisa kembalikan ke asal perjuangan para wali dulu dengan ribaan, berzanjenan, syarofil anaman, azaban nadoman itu kan ada 5 itu. Saya akan tibaan ini kan sudah 5 kan cukup, nggak perlu ditambah-tambahin Sintud Duror. Lah, di antara pengarang Sintud Duror yang kami bahas beberapa hari yang lalu itu pernah mengakui Kanjeng Nabi saja itu berguru nahwu kepadanya. Berdasarkan mimpinya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Padahal ketika kami teliti di dalam kitab aslinya nggak sesuai. Nah ini kan kebohongan itu. Jika ada ulama sering berbohong lebih dari 3 kali, itu nggak bisa dijadikan sebagai panutan lagi. Mohon maaf loh, ulama loh, tukang berfatwa loh ya. Bahaya. Ibarat kalau perawi hadis itu sudah gugur, sering lupa, nggak ndobit ya ingatannya, terus bohong gitu. Berbohong atas nama kambingnya, membohongi kambing saja itu loh, gugur riwayatnya, nggak sokeh lagi riwayatnya. Membohongi unta atau kambing itu. Mbak, gini, makan, ternyata gak dikasih makan, malah digebyur banyu. Iku ngapusi kewan, iku ya ora resah riwayate. Apa meneh suka menipu. Kenapa saya sering dihujat oleh kiai-kiai yang mengamalkan kitab Bughyatul Mustarsyidin? Itu kan kitab yang benar-benar fenomenal ya, dijadikan rujukan pesantren tradisional.
bahkan sekelas Bahsul Masail LBMNU menggunakan rujukan atau referensi kitab Bughyatul Mustarsyidin itu, kami bongkar ada ketidakjujuran pengarangnya ketika mengarang kitab Syamsud Dhohiro. Di dalam kitab Syamsud Dhohiro mencantumkan nama tokoh leluhurnya yang bernama Ali Kholik Kisam, yang wafatnya itu katanya menurut kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi, tahun wafatnya Ali Kholik Kisam itu 620 lebih. Padahal saya teliti manuskripnya tidak, 720 lebih. Loh, korupsi 100 tahun. Ayo. Umur dikorupsi 100 tahun. Nah ini berarti kan mulai mau mengotak-atik sejarah. Ya kalau kita nggak punya data pembantah, ya mesti ya menengai kalah mesti. Oh nggak duwe kitab. Coba jenengan saya tantang. Di mana di sini ada yang memiliki manuskrip As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk versi manuskrip Paris, Prancis? Ya kan menengai kan nggak ada yang bisa. Oh nggak duwe kitab. Piye bantai? Ulama-ulama kita dulu itu diam, itu karena nggak punya datanya. Mohon maaf, karena kitab-kitab yang kita punya itu dulu tidak bisa diakses. Keterbatasan alur informasi dari Timur Tengah ke sini, dan kitab-kitab khusus yang dimiliki oleh Naqobatul Asyraf sana tidak bisa dimiliki oleh orang-orang sini, ulama-ulama kita. Buktinya di pesantren-pesantren kita nggak ada pelajaran ilmu nasab, itu nggak ada. Ya karena memang nggak ada kitabnya, nggak beredar di sini. Jadi ulama-ulama kita baik yang di, mohon maaf nih, PWNU, PBNU, PJNU, nggak ada yang bisa membantah karena nggak punya kitabnya. Lah kita ini sudah mempunyai kitabnya. Nggih, mohon maaf, Tahadus bin Nikmah saja. Pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu pernah berbohong, dan kebohongannya itu fatal demi membenarkan nasab leluhurnya dan beliaunya sendiri supaya diakui nyambung muttasil sampai Kanjeng Nabi. Sampai segitunya loh ya. Menginterpolasi kitab. Oleh sebab itu saya curiga kalau ada kitab baik itu fikih, tauhid, tasawuf apapun yang dikarang oleh Mbak Alawi itu saya enggak langsung telan mentah, itu enggak. Saya pasti cari pembandingnya. Karena pasti ada yang tidak beres di akhirnya. Sama seperti ciri khas ceramahnya para Habib Mbak Alawi. Pertama, normal, nggih. Mari kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah pada acara Maulid Nabi yang mulia ini. Lalu benar ngalem Kanjeng Nabi. Mari ngono. Di antara mencintai Nabi adalah mencintai duriah Nabi. Lah siapa duriah Nabi? Ya saya ini. Ngono akhirnya kan kalau jenengan tidak mencintai saya, berarti sama dengan tidak mencintai Nabi, menyakiti hati Nabi berarti menyakiti hati Allah. Rabbi, berarti jenengan dilaknat masuk neraka semua. Tak takut-takuti seperti itu jenengan. Nggih. Wis pokoke titenono ceramah kabeh iku bulan ngono, ngalem leluhure mesti. Jarang ngalem sahabat Abu Bakar As-Siddiq, jarang mesti. Kama qala Habib Abdullah Al-Haddad, nah mesti kan ngono, mesti nggo. Habib Al-Idrus, nah mesti ngono, wis contoh wis jenengan titeni lah. Pasti bulan ngono niku. Mari ngono, nek paling gak ya Kanjeng Nabi lah. Lalu diarahkan akhirnya mendoktrin, saya cucunya. Sampean gak iso ndelok Kanjeng Nabi, wajah Kanjeng Nabi gak iso. Aku lho putune Kanjeng Nabi. Lihatlah wajahku. Nah, akhirnya begitu. Jenengan terhipnotis hanya berdasarkan sugesti, keyakinan. Mantep, tidak menggunakan akal sehat. Akhirnya dalam pengaruh dendam mereka. Nah, inilah yang berbahaya. Keyakinan yang dibangun atas dasar ketidaktahuan itu rentan akan pembelokan. Oleh sebab itu semua harus atas dasar ilmiah. Penelitian Kiai Haji Maduddin Utsman itu sudah sesuai dengan kaidah ilmiah. Jangan salahkan beliau ketika membatalkan nasabah Alawi. Kitab-kitab sendiri yang membatalkan Ba'alawi. Gitu. Saya sering menyampaikan 5 kitab ini cari wahai para kiai, ulama-ulama di Lampung Timur ini. Cari PR bersama MUI. Kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk,
kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, kitab Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas. Yang kelima, kitab Tobaqat Sulahail Yaman. Ini kitab abad 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 Hijriah. Apakah di dalam kitab ini mengakui mengisbat nasabah Alawi? Padahal ini kitab internal ulama terkenal di Yaman. Di keseluruhan Yaman sampai Oman kalau sekarang. Tapi tidak mencatat, tidak mengakui. Padahal leluhur asal usulnya para habib yang ada di Indonesia itu dari sana. Oh, di sana saya nggak mengakui kok. Di sini kok malah mengakui. Itu gimana? Minta diakui itu bagaimana? Perlu kita ketahui bersama, para hadirin hadirat semua, bahwa Habaib Alawi datang ke Indonesia itu secara gelombang besar-besaran itu pada abad 19 Masehi. Setelah Perang Jawa, Pangeran Diponegoro ditangkap, diungsikan ke Manado, Sulawesi Utara sana, dipindah ke Makassar, Sulawesi Selatan sana. Akhirnya pengikutnya ini diredam, para kiai-kiai pengikut tarekat-tarekat ini diredam dengan mendatangkan mereka sebagai tenaga kerja pertama, begitu juga sebagai mata-mata pada tahun 1850-an Masehi. Paling banter 1880 Masehi. Ya, sampai bergelombang 1900 sebelum Indonesia merdeka. Seandainya Jepang tidak datang ke Indonesia yang menggelorakan perang dunia sebagai tentara Asia Timur Raya, Indonesia tidak akan bisa merdeka. Karena apa? Para Habaib Alawi itu membela tuannya, bukan membela kita. Bukan membela negeri kita Nusantara itu, enggak. Membela tuannya alias Wilhelmina dan anak buahnya, ya Belanda kesemuanya. Jadi kalau Belanda terus menjajah Indonesia itu mereka diuntungkan karena dijadikan sebagai kasta kedua. Yang pertama Eropa, yang kedua Arab, Yaman, Hadrami, Cina, ya, sebagian India. Lah kita ini Jawa semua. Itu kelas rendah jenengan itu. Inlander, verboden, and inlander. Yang bisa menikmati fasilitas hidup itu hanya mereka. Pribumi anjing semua. Dianggapnya kayak gitu. Jadi jenengan pulau-pulau ini dianggap anjing. Jadi kalau ada ceramah para habib, ya anjing, ya babi. Ya memang itu doktrin Belanda. Gitu loh. Doktrin Belanda itu seperti itu. Jadi mereka, para habib itu meneruskan doktrinnya Belanda. Untuk terus mencengkeram kita, membodohkan kita. Supaya negara kita nggak bisa maju. Bal-balan wae lho iso melu-melu, al-kaf ya melu-melu. Mungkin kena pengaruh bahasa nasab di Indonesia. Sampai Indonesia dua-dua gini. Dan jadi aku menang aslinya. Habib Ahmad Al-Kaf. Al-Kaf itu Mbak Alawi. Periksa kitab Khidmatul Asyirah. Ayo, 346 marga tapi tinggal 125 mengerucut 75 marga Mbak Alawi semua. Al-Kaf itu Mbak Alawi. Al-Habsyi itu campuran, ada yang Mbak Alawi, ada yang asli Arabi. Al-Habsyi itu asli Ethiopia. Wong ireng-ireng kayak rohingya itu Al-Habsyi sebagian. Tapi ada yang Al-Habsyi Mbak Alawi. Itu. Mungkin ada lagi? Satu lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ya kalau cumangin saking Prinsewu. Ada beberapa hal. Yang pertama curhat ya. Jadi dulu sekitar tahun 2020-an pernah terjadi di Prinsewu itu, khususnya di Kecamatan Pantura. Itu ada desa Margasari. Nah, itu pernah di situ ada suatu tempat yang diklaim itu juga makam seperti itu. Tapi sudah ada 2 kekuatan hampir tempur. Kemudian kami waktu itu dari jajaran PJNU turun untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut. Yang diadu ya dari SH dan dari Banser. Karena semua kekuatan itu sudah cukup lumayan, akhirnya kami turun dan alhamdulillah bisa terselesaikan. Karena yang mengklaim bahwa itu ada ada makamnya, diajak bongkar nggak berani. Itu namanya melecehkan. Nah, sementara yang tidak percaya bahwa di situ itu ada makam, bersikukuh untuk membongkar. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah ini ada hubungannya nggak kira-kira dengan
persoalan-persoalan pembelokan sejarah dan pembelokan ataupun pembuatan kuburan-kuburan baru. Nah yang kedua kemarin sekitar seminggu ini saya ngobrol juga sama Mbak Yai Anwar, itu di masjidnya di sebelah Polsek Trisewu itu pernah mau dijadikan seperti itu juga. Di situ akan ada, di situ dikatakan ada makam keramat, tapi Mbak Anwar nggak mau mengakui, akhirnya nggak terjadi juga. Kemudian yang ketiga bahwa saya belum lama ini saya diskusi, pernah diskusi ngobrol-ngobrol, walaupun nggak resmi karena kebetulan bareng beliau juga seorang anggota Masail, tapi nggak perlu sebutkan namanya. Di situ saya katakan bahwa salah satu mufti zaman Belanda itu kan dari Batawi. Nah, mereka mengatakan bahwa saya katakan bahwa itu kan mufti mereka nggak benar. Mereka mengatakan kan bahwa menentang pemerintahan Belanda itu kan kita nggak boleh menentang pemerintahan Belanda. Sementara beliau penjajah. Nah kalau kita nggak tentang gimana? Nah mereka ada argumen-argumen yang mengatakan bahwa ketika kita dalam sebuah persoalan seperti itu, kita harus mengikuti fatwa itu. Ini apa punya dasar atau gimana, sehingga ya saya tetap keras bahwa itu tetap nggak benar karena mereka itu adalah sebagai mufti dari penjajah. Mufti dari penjajah yang waktu itu Indonesia kan menentang, termasuk Mbak Hasim sendiri menentang fatwa-fatwa tersebut. Tapi mereka berdalih bahwa situasi seperti itu, ya bagaimana kita belum punya kekuatan kok mau melawan Belanda yang sudah punya kekuatan seperti itu. Saya tetap bahwa itu namanya perjuangan, walaupun sebesar apapun untuk mempertahankan tanah air, mempertahankan harga diri, sekalipun 1 lawan 100 kalau prinsip itu ya harus kita lawan. Ya. Tapi mereka punya dalih bahwasanya yaitu situasi yang membolehkan bahwa kita tetap harus harus mengikuti fatwa yang walaupun itu adalah menurut saya itu adalah bagian dari penyesatan. Monggo ya Yun Abdul tadi. Alhamdulillah, perlu diketahui bahwa Habib Utsman bin Yahya itu sampai sekarang makamnya pun tidak ada. Pertama kali ditengarai ada di Jakarta Timur, sekitar makam Bukit Duri, itu nggak ketemu, digali sampai 6 meter itu nggak ada jasadnya. Terus akhirnya dicari kemana-mana nggak ketemu. Habib Utsman bin Yahya, mufti Batavia, muftinya Belanda. Nusantara nggak pernah mengenal kata-kata mufti, itu nggak ada. Mufti itu nggak ada. Mufti Hadramaut, mufti Johor Malaysia, itu nggak dikenal di Indonesia mufti-mufti itu. Bahkan di Surabaya pada tahun 1944 sampai 48, Habib-habib yang ada di Ngampel itu sering mendoakan para tentara Belanda yang gugur yang dimakamkan di makam Kembang Kuning, Surabaya. Mendoakan. Semoga diterima segala amal baiknya, diampuni. Lah, apa londo ya? Kiai kan ndongakno ora gelem, ora tutup, alamatnya ora sesuai, ora pas nomornya HP enggak nyambung. Tapi didoakan, ya karena atas permintaan Belanda dibayar. Tahun 1948 pada waktu hari ulang tahun diangkatnya Ratu Wilhelmina. 1948 kan Indonesia sudah merdeka. Indonesia menghadapi agresi militer Belanda itu. Itu ada arak-arakan karnavalan dari keluarga Arab Ngampel di Tunjungan Surabaya. Masih mendukung Belanda loh ya. Ini yang perlu kita ketahui. Di dalam kitab Al-Istizadah halaman 75 min akhbaris sadah, karya dari Habib yang ada di Yaman sana, Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, yang mengutip fatwa-fatwa dari mufti Hadramaut yang bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Tujuan orang Belanda ke Indonesia itu untuk mencari uang, harta, tahta, dan bahkan wanita. Bukan untuk berdakwah. Dakwah itu hanya berapa saja. Berdakwah untuk komunitas mereka saja. Bukan berdakwah untuk orang-orang kita. Bukan. Uang di Indonesia sudah banyak yang Islam di tangan Wali Songo kita kok.
Jadi mereka itu tujuannya hijrah, pindah menjadi imigran, itu kerja, cari uang, harta, tahta, dan wanita di Nusantara. Ini yang perlu diketahui ulama-ulama kita. Kitabnya mana? Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Amma awal milul hijrati fa ahammuha doiku ma'israti khadromaut wa takasurul awal alawiyina biha. Kalau dibantah kayak apa nggak bisa. Lah kok ada sesepuhnya Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, ada Habib Soleh Tanggul Jember. Oh nggih. Oh nggih, monggo. Nggih ndherekaken. Nggih, monggo. Nggih. Jadi nggih, monggo ndherekaken. Ke Raman langsung. Nggih, ada acara beliau nggih. Ini sebentar lagi kita tutup nggih. Ya, ini saya terangkan asal-usul kedatangan para imigran Yaman atau orang-orang Arab yang mengaku sebagai Habib cucu Nabi kita. Itu tujuannya bukan untuk berdakwah mengislamkan Nusantara, bukan mencetak ulama, bukan. Mereka itu mencari nafkah. Lah, ada yang berdakwah itu hanya segelintir saja. Dakwahnya bukan mendakwai kita, tapi mendakwai sesama mereka. Karena dulu antara sesama imigran Yaman itu terpecah menjadi dua. Ada yang pro Ba'alawi, ada yang Al-Irsyadi. Yang Al-Irsyad ini lebih netral, kiblatnya lebih ke moderat Muhammadiyah. Ada yang Wahabi. Tapi kalau yang Ba'alawi ini ke Sufiyah, katanya menurut mazhab Imam Syafi'i. Katanya seperti itu. Terpecah gegeran terus masalah kafaah. Kafaah masalah nikah itu loh. Habib itu nggak boleh anak perempuannya dinikahi oleh non Habib. Nggih. Tapi kalau Habib menikahi perempuan-perempuan pribumi itu boleh. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Yang lebih dari 4 itu namanya kayak raja itu gundi. Selir. Yang penting diam-diam saja. Fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba itu maksimal. Lainnya itu au ma malakat aimanukum. Enak nggih, enak. Kok dadi raja kan enak. Raja Mataram biyen iku ya garwa ambil. Aku tulung golekno wong sing ayu nang Purwodadi ana kirim. Dermayu kono tulung Cirebon kirim sing ayu-ayu. Lha wong tuane ya seneng dikawin raja. Kemudian dua anak diharapkan akan dikasih wilayah sebagai adipati kan nggih terhormat Ndara, monggo Ndara anak wedok monggo jenengan ampil. Ibu-ibu ya seneng wong anake dipoles. Pertamane pelayan keraton dhisik. Nek raja cocok ya diambil, garwa ambil, selir. Lah Habib itu ada yang mempraktikkan itu walaupun tidak semua. Jadi mereka itu enak oleh ngawini wong sak karepe dhewe tapi anake ora oleh dikawini kiai. Nek ana kiai Lampung Timur kene ngawini Sarifah atau Habibah, tobat sampai kapanpun enggak akan diterima oleh Allah. Ini ibadahnya sampai 2 tumbuk 10 tumbuk tidak diterima oleh Allah. Neraka. Kecuali bisa mengembalikan keperawanannya. Itu ajaran apa? Ajaran apa? Pikir bareng lah. Itu jenenge enggak adil dan bijaksana. Itu enggak ajaran Rasulullah SAW. Masalah kafaah itu tidak seperti itu. Kafaah itu kesepakatan. Nah, ini kan bukan kesepakatan karena berdasarkan aku kalangan tertinggi, kasta tertinggi. Kok kawin orang rendah ini kok apa? Kok ngurus apa? Aku paling hebat dewi. Manusia super aku gila. Nah, akhirnya ini bukan ajaran Islam. Nah, kembali ke pertanyaan beliaunya, Pak Romo Kiai Jumangin gitu. Aslinya Jumain. Ruang Jawa itu ain itu gak patok iso. Nggih ngo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wong kiai-kiai biyen kan ngono, Kiai Musta'in kangelan, Musta'in. Lah, dina Jumuah asline. Bukan Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Nah, Jumat. Surat Al-Jumu'ah. Nah ini Pak Jumain. Nah, jamak taksir dari jamaah. Jumain. Jadi Jumain. Jadi wong Jawa itu loro Jawa no.
beliau bertanya tentang makam-makam palsu tadi itu. Lah, ada dasar kitabnya tadi yang disampaikan Kiai Haji Suparman Abdul Karim, kitab An-Nahrul Ma'ruf. Tidak hanya itu, sejak dulu sebelum An-Nahrul Ma'ruf juga sudah ada doktrin tasawuf seperti itu. Menciptakan makam-makam palsu, leluhurnya itu diperbolehkan. Sampai-sampai makam leluhur utamanya yakni Imam Ahmad Al-Muhajir yang ada di Husayyisah Seyun Hadramaut Yaman itu juga palsu. Palsu itu. Makam Nabi Hud di Tarim sebelah timur tenggaranya 80 km itu juga palsu. Tapi diyakini karena alasan syuhra wal istiwa itu sudah disepakati kok itu makam Nabi Hud ya sudah syuhra wal istiwa Allah sudah di ijma, sudah ada syahadahnya, sudah ittifaq, sudah ada ikrarnya sahih, sah, saksi sah. Makam Nabi Hud sah di daerah Tarim Hadramaut provinsi itu. Makam Imam Ahmad Al-Abbad juga sah karena berdasarkan syura wal istifadhah, berdasarkan ijma dan syahadah, begitu juga ikrar. Sama yang dijadikan dasar oleh para habaib bahwa nasab mereka itu sah nyambung sampai Rasulullah dengan dasar ijma, syura wal istifadhah dan ada syahadah ikrar. Itu dasarnya. Jadi nanti siapapun, misalkan Romo Yai saya endorse menjadi Imam Mahdi sekarang ini. Saksi, beliau ini Imam Mahdi abad ini. Ya bisa juga. Bang, dengan amini gue, akhirnya yakin semua Imam Mahdi di sini. Kan ada seperti itu, nggih. Ada aliran seperti itu, nggih. LDII itu punya Imam Mahdi sendiri. yakni Imam Abdul Aziz Sultan Aulia. Nah, itu Imam Mahdi versi LDII. Selawat wahidiyah wonten mriki. Wonten nggih. Niku iki gadah Imam Mahdi dhewe. Nanti kita bahas lagi. Jadi intinya makam-makam palsu itu diperbolehkan. Asalkan bihasbi niyatihi, milang-milang niate, wa kuwati himmatihi, tergantung kuwati himmah sejone, wa kuwati azimatihi, dan kekuatan keinginane. Yakin madhep mantep ngasilake ing pikarep. Iki tak yakini. Iki banyu Zam-Zam. Saya tadi malam itu kadang-kadang nggak suka itu kalau saya acara-acara dikultuskan itu saya paling nggak suka. Dibuka ya itu lebih semprong ini. Yes, monggo diminumaken bismillah, ndonga sareng-sareng jenengan donga akan ugi tiyang sepuh panjenengan waras. Nah aku dukon kok kabeh niku mau awe. Baru kan jangan berlebihan. Saya lebih realitas yang logika, yang faktual yang saja. Jadi ilmiah saja. Tapi boleh memang ada anjurannya seperti itu. Tapi jangan didoktrin. Wah ini demi Allah, ini mengalahkan air Zam-Zam yang ada di Mekah sana. Bismillah. Endos namanya. Jadi tergantung keyakinan itu. Bihasbi niyatihi wa quwwati himmatihi wa azimatihi. Boleh membuat makam-makam palsu. Saya sering dihujat berkali-kali tentang makam Imam Ahmad Al-Abbad. Itu saya katakan palsu karena data manuskripnya ketemu gitu loh. Kalau nggak ketemu ya tetap asli itu. Karena diulang-ulang terus, dipropagandakan dari generasi ke generasi sampai sekarang, sehingga kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tergantung kan. Salah tadi ulang-ulang, tadi benar, tadi benar. Karena diyakini banyak orang. Jadi yang Romo Yai Jumangin sampaikan itu tadi, solusinya kalau ada perselisihan, ya kembalikan kepada ahlinya. Siapa? Ya jangan Kang Mas Lutfi bin Yahya. Ya kembalikan ke ahli purbakala, ahli sejarah yang ada. Terus nanti dipertimbangkan maslahat dan mandorotnya. Itu. Kalau memang mau diziarahi, ya ziarah ke makam leluhur kita lah. Bapak, ibu kita, kiai-kiai kita itu lebih penting. Oke. Pengumuman ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau ziarah Wali Songo, tolong ziarah dulu ke makam bapak ibu jenengan, mbah jenengan. Nggih, setuju nggih? Wali Songo ki nang Jawa. Lah kene mau mbok lupakan itu bagaimana? Ziarah sini dulu, leluhur sini mungkin wali Korea sing babat desa kene ya diziarahi, guru kita, kiai kita, bapak ibu kita, mbah buyut kita, mari ngono terus ziarah Wali Songo. Iku top ning jenenge. Ngoten nggih. Tadi Pak Yai Jumangin caranya jangan bil kaswi wal qoro ini.
Jangan dengan menggunakan ronsen kiro-kiro. Nggih, mukasyafah wal qarinah saja, tetapi harus berdasarkan ilmiah. Ya, nanti dikaji sedemikian rupa, benarkah ini makam tokoh tersebut atau tidak. Gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu diterapkan. Kalau nggak ngerti, tanya pada yang ngerti, yang ahli di bidang masalah arkeologi berdasarkan filologi yang ada. Terus ada lagi tadi Pak, ya Ismail, yang pertanyaan ketiga tadi apa? Oh yang mufti itu tadi. Mufti. Jadi mufti itu nggak dikenal. Mufti Hadramaut yang bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Seggaf tahun 1916 Masehi sebelum Indonesia merdeka itu datang ke sini, ke Jawa. Tujuannya apa? Mendamaikan pertikaian, pertengkaran, permusuhan antara sesama imigran Yaman yang sudah beranak pinak di Indonesia. Ya di Lampung juga ada, di Sumatera banyak, Palembang, Ungguruan, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Selatan, wakeh, seake-ake di sana. Itu masalah kafaah sama rebutan gelar sayyid. Sayyid itu kan bahasa Arab, doro lah, doro. Ya sayyidi, tapi sayyid ini dimonopoli oleh non Ba'alawi yang Al-Irsyadi. Ini yang Arab asli loh, Al-Irsyad itu. Kawan-kawan saya banyak yang ada di Al-Irsyad. Terus yang Ba'alawi ini mau memonopoli sendiri rebutan sayyid. Kalau sayyid berarti aku keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Tapi oleh Al-Irsyad, enggak, jangan begitu. Kamu enggak jelas kok. Akhirnya rebutan sampai minta fatwa ke Belanda. Jadi Mufti Hadramaut juga dilibatkan datang ke sini nengai gegeran antar mereka sendiri. Dulu gegeran dengan mereka sendiri, sekarang gegeran dengan kiai gitu loh. Yo mati mereka. Dalam arti kualat malah justru. Nuria wali kok dimusuhi gitu loh. Nggih. Tuan rumah kok malah tambah dimusuhi ya piye to iki. Jadi kesalahan besar bagi mereka ya karena kebiasaan mengumpat, berkata kotor, siapkan pedangmu, siapkan kerismu, siapkan celuritmu, kita akan bunuh PWI. Ya kan ngomong provokasi. Ngomong kayak ngono sejak biyen iki lho, sejak biyen. Nanti enggak heran saya. Ngomongannya kasar-kasar, enggak punya etika, akhlakul karimah. Wus ngomong elek-elek lah, bahasa-bahasa yang enggak pantas gitu. Itu sudah biasa. Sejak dulu itu. Enggak hanya masalah kafaah saja, ya masalah semuanya. Masalah sosial semuanya. Intinya mereka tetap kita sadarkan bersama. Kita tidak memusuhinya, menyadarkan dengan penuh kesabaran, ketelatenan, keikhlasan. Menyadarkan, kita rangkul, kita tidak memukul. Tapi kalau mereka mukul ya ganti dipukul. Gitu. Jadi pukul mundur supaya tidak tuman bahasa Jawa ini. Ya. Karena menyombongi orang sombong itu wajib atau boleh supaya sadar. Coba nggih, ada orang sombong di depan kita malah gendoro ya sombongnya tambah dhuwur. Firaun itu gara-gara apa? Rakyat Mesir itu enggak gelem protes. Wa ana rabbukumul a'la, aku ora pernah flu atuk koyo Yai Suparman, enggak pernah aku. Firaun ngono. Jago sombong, aku ki pangeran aku iki. Ya karena rakyatnya diam saja. Jadi nyombongi wong sombong Nabi Musa pelopor pertamanya. Menyadarkan Firaun. Nah itu loh ceritanya. Jadi nyombongi wong sombong kok oleh, boleh, jaiz, bisa juga wajib tergantung situasi dan kondisi. Supaya sadar hilang ketakaburannya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan siang hari ini. Walaupun hawanya panas tapi adem di hati dengan siraman rohani dan ilmu pengetahuan yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat untuk dunia sampai akhirat. Walaupun sebentar, semoga lama maslahahnya bagi kita semua ibu-ibu bisa nyampaikan ke suaminya nanti. Bapak-bapak juga bisa menyampaikan ke anak-anaknya nanti semuanya, Kang Mas Banser, adik-adik Fatayat Ibnu PBNU, romo-romo yai semua, tetap semua menjadi mubalik yang menyampaikan ini. Kalau kita kiaskan kepada Kanjeng Nabi ya balighu anni walau ayah. Sak ngertimu ya sampai ono sak huruf, iso Fatihah ya ulang Fatihah. Isomu nyetel video tontono wong tuamu iki. Iki lho Mas Yoga. Nah, iki lho Mas Yoga, Bapak, Pak, tonton lho Pak. Aku gak iso nasihati sampean Pak, aku nyaderno sampean. Isomu iku ya lakoni iku.
walau ayat, walaupun seayat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Ini karena kebodohan saya, ya, karena kekhilafan saya. Kalau ada yang benar itu mungkin dari hidayah Allah Ta'ala, tapi kalau ada kesalahan, kekurangan itu dari saya pribadi sendiri. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Kalau ada yang cocok, monggo dipakai. Kalau ada yang tidak cocok, abai saja. Oke, demikian. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.